Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran Mapel IPS. Nah, ini video pembelajaran kita yang ketiga terkait materi manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, untuk submateri yang akan kita pelajari di pertemuan kita kali ini yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia ini merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam yang ada di darat, juga kekayaan sumber daya di laut yang tidak kalah banyak atau tidak kalah besarnya. Nah, potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa saja sih yang ada di Indonesia atau yang dimiliki Indonesia, serta letak potensi sumber daya alam dan kemaritiman tersebut berada? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut. Sumber daya alam adalah bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup. Nah, bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, potensi sumber daya alam di Indonesia ini beragam bentuk, mulai dari air, tanah, udara, batuan, hutan, dan bahan tambang. Nah, di video pembelajaran kita ini kita akan membahas tentang potensi sumber hutan dan bahan tambang yang ada di wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu potensi sumber daya hutan wilayah Indonesia. Nah, hutan memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Ini berdasarkan Kementerian Kehutanan pada tahun 2011. Jadi hampir setengahnya atau sebagian dari luas wilayah Indonesia ini merupakan hutan. Nah, luas hutan yang besar-besar tersebut saat ini kita bisa jumpai atau masih kita bisa jumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sedangkan di Jawa, luas hutan ini telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi atau mengalami alih fungsi untuk lahan pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan ini menjadi pertanian dan perkebunan lebih banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Nah, selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga ini menyimpan banyak kekayaan baik itu flora dan faunanya, serta keanekaragaman hayati yang sangat besar. Salah satunya yaitu kayu. Hasil hutan ini sebenarnya tidak hanya sekedar kayu ya. Dari hutan tropis ini yang ada di Indonesia juga menghasilkan buah-buahan serta obat-obatan. Namun demikian, hutan yang banyak dikenal dengan penduduk adalah sebagai sumber kayu. Nah, selanjutnya yaitu beberapa jenis hutan. Nah, di sini hutan dibagi menjadi 3, yaitu hutan berdasarkan iklim, hutan berdasarkan asalnya, dan hutan berdasarkan tipe tanamannya. Nah, dari ketiga jenis hutan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu hutan yang berdasarkan iklimnya, yaitu hutan hujan tropis dan hutan muson. Sedangkan hutan berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2 lagi, yaitu hutan alam dan hutan buatan. Sedangkan hutan berdasarkan tipe tanamannya yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Nah,
Yang dimaksud dengan hutan hujan tropis itu yang apa sih? Nah, hutan hujan tropis merupakan hutan berdaun lebar yang selalu hijau dan memiliki kerapatan yang tinggi. Hutan hujan tropis tumbuh baik pada wilayah dengan curah hujan minimal 800 sampai 1200 mm per tahunnya, serta kelembapannya harus tinggi dan suhunya juga harus tinggi sepanjang tahun. Nah, hutan hujan tropis ini sangat rentan terhadap kerusakan. Tanah yang berada di bawahnya sebenarnya tidak begitu subur. Kesuburannya ini relatif terjaga karena tumbuhan yang ada di atasnya jika mati akan menumbuhkan unsur hara atau menambahkan unsur hara sebagai pupuk bagi tanah. Nah, jika tumbuhan di atasnya ditebang dan dibawa ke daerah lain, maka tanah yang ada di bawahnya ini tidak akan memperoleh tambahan unsur hara lagi, sehingga sulit untuk memulihkan menjadi hutan lagi. Selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi hutan. Manfaat dan fungsi hutan yang pertama yaitu menyimpan air hujan dan kemudian dialirkan ke sungai dan danau sehingga pada saat musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Manfaat dan fungsi hutan yang kedua yaitu tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun masa yang akan datang. Manfaat dan fungsi hutan yang ketiga yaitu mencegahnya terjadi erosi atau pengikisan karena air hujan yang tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Manfaat dan fungsi hutan yang keempat yaitu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Dan manfaat hutan yang kelima yaitu sumber kehidupan bagi masyarakat, terkhusus masyarakat yang hidup di sekitar hutan tersebut. Nah, mengapa kita harus menjaga atau menyelamatkan hutan? Nah, hutan yang kita miliki saat ini di Indonesia ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan ini sudah mencapai 300 hektar per tahunnya. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah, bahkan beberapa di antaranya dianggap punah. Nah, jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang hutan kita akan habis jika kita tidak menyelamatkan atau menjaga kelestarian hutan yang kita miliki di Indonesia. Yang kedua yaitu potensi sumber daya tambang yang dimiliki Indonesia. Perhatikanlah keadaan sekitar tempat tinggal kamu. Adakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar tempat tinggalmu? Nah, kegiatan penambangan apakah yang umum dilakukan oleh mereka? Nah, di Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, aktivitas pertambangan ini telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Nah, potensi sumber daya tambang kita ini sangat melimpah. Namun sayangnya sebagian dari potensi tersebut belum dapat dikelola oleh bangsa Indonesia. Nah, ini beberapa contoh dari potensi sumber daya tambang yang dimiliki Indonesia. Ada minyak bumi, batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Potensi sumber daya tambang yang pertama yaitu minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Namun saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun,
produksi energi dari sumber energi alternatif ini masih terbatas jumlahnya, sehingga sumber energi kita masih menggunakan minyak bumi dan gas. Sumber daya tambang yang kedua yaitu batu bara. Nah, batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Nah, unsur-unsur penyusunnya terutama adalah karbon dan hidrogen. Nah, batu bara ini digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan dari batu bara ini dapat digunakan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga seperti memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, dan digunakan untuk industri kimia. Nah, cadangan batu bara di Indonesia ini hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya, Indonesia merupakan negara ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton untuk produksi batu baranya. Nah, batu bara ini banyak dijumpai di sejumlah pulau seperti di Kalimantan ataupun di Sumatera. Nah, sumber daya tambang yang ketiga yaitu bauksit. Nah, bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Di Indonesia, potensi bauksitnya ini cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Nah, sebagian dari hasil pertambangan bauksitnya ini dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagiannya diekspor ke luar negeri. Nah, bauksit ini kita dapat jumpai di beberapa tempat seperti di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Nah, potensi sumber daya tambang yang keempat yaitu pasir besi. Nah, pasir besi ini dimanfaatkan untuk logam, besi, dan industri semen. Nah, aktivitas pertambangan pasir besi ini dapat ditemukan di Cilacap, Pegunungan Verberg yang ada di Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah seperti Sumatera dan Lombok. Nah, potensi sumber daya tambang yang selanjutnya yaitu emas. Nah, emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Nah, berdasarkan data Tekmira, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 ini mencapai 141,19 ton. Nah, ada beberapa tempat yang dijadikan tempat pertambangan yang ada di Indonesia untuk potensi sumber daya tambang emas ini, yaitu ada di Papua, yang berada di daerah Timika, Kalimantan Barat, Nanggro Aceh Darussalam, dan ada di Sulawesi Utara. Jadi ini beberapa daerah yang dijadikan sebagai tempat pertambangan emas. Nah, itulah tadi beberapa potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Salah satunya yaitu potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang. Nah, sekian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Semoga apa yang Ibu sudah jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.